Kalau kamu tidak ridho dengan ketentuanku, silakan cari Tuhan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa hadir kembali, bertemu kembali di masjid ini dalam rangka pertama sholat subuh berjamaah, yang kedua mengikuti kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Mudah-mudahan semua ini mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang al-khaufu minallah, itu halaman 19. Di sini dikatakan fayambaghi lil aqil ayyuti Allah bil khaufi wal ikhlasi fi ta'atih. Maka hendaklah layak atau seharusnya bagi orang yang berakal untuk taat kepada Allah bil khaufi, dengan cara takut kepadanya. Jadi kemarin kita sudah bahas kalau kita takut kepada Allah adalah dengan cara mendekatkan diri kepadanya dengan sebaik-baiknya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal ikhlas fi taati, dan juga ikhlas dalam ketaatan kepadanya, terutama dalam ibadah-ibadah mahdhah dan juga ibadah-ibadah sosial. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang betul-betul murni, ya, seperti sholat 5 waktu, puasa, haji, ya, zakat dan lain sebagainya. Karena ada ibadah dalam pengertian mahdhah, ada ibadah dalam pengertian sosial, dalam pengertian yang lebih luas. Semuanya diperlukan ikhlas fi ta'ati, waridho biqadaihi, dan ridho dengan ketentuan Allah. Di mana dalam rukun Islam yang keenam, kita percaya bahwa dengan adanya takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, ya. Kalau orang Yahudi mengatakan kalau takdir baik, dia mengatakan Tuhan sayang kepada saya. Tapi kalau takdirnya buruk, dia mengatakan Tuhan tidak adil kepada saya atau jahat kepada saya. Tapi dalam Islam, takdir baik dan buruk itu datang dari Allah dan kita harus terima. Itu yang dimaksud waridho biqadaihi wasabri ala balaihi, dan sabar dengan segala cobaannya. Karena hidup ini bagi orang beriman adalah cobaan, ya. Kamu tidak akan beriman kalau belum diuji. Jadi diuji dulu, entah melalui istri, melalui anak, melalui harta, melalui jabatan dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan ujian. Wa bisyukri ala na'maihi, dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah begitu banyak pada kita, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, baik yang bersifat materi ataupun yang tidak bersifat materi, ya. Rezeki begitu juga, ada yang bersifat materi dan imateri, ya. Jadi kalau kita dapat sholat subuh berjamaah setiap hari misalnya, itu merupakan rezeki bagi kita, ya. Kenapa? Karena nilainya sangat besar, pahalanya sangat besar. Wal qanaati bi i'taihi, dan puas terhadap pemberian Allah. Qanaah itu adalah kita menerima dengan senang hati
apapun yang Allah berikan kepada kita, sedikit ataupun banyak. Qanaah, ya. Makanya kata Imam Syafi'i mengatakan, al-ghina laisa bikasratil amwal bal ghinan nafs. Kekayaan itu bukan terletak kepada kekayaan harta semata, tapi juga kekayaan jiwa, termasuk qanaah. Karena dalam dunia ini, dalam hidup ini, yang namanya harta banyak cukup, ya, sedikit juga cukup, tergantung kita cara memandang, ya. Jadi di sini dikatakan wal qanaatu bi itaihi, dan puas apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima, ya. Yaqulullahu ta'ala fil hadis al-qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, malam yardo bi qadai, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku. Jadi Allah sudah menentukan kita, ya, semenjak kita lahir kita sudah ditentukan ajal kita, rezeki kita, kematian kita, umur berapa dan di mana, jodoh kita, itu semua sudah ditentukan. Malam yardo bi qadai, barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar dengan ujian yang aku berikan. Jadi kalau kita sakit itu merupakan satu ujian, lalu selama sakit itu kita mengeluh, itu berarti kita nggak sabar, ya. Mestinya kita tidak mengeluh, ya. Walam yashkur ala na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Walam yakna bi'atoi, dan tidak puas, tidak berqanaah dengan pemberianku. Fal yatlub rabban siwai, maka hendaklah dia mencari Tuhan yang lain. Ini bahasa kita tuh Allah mengambul, ya. Jadi kalau kami beri ujian kepada kamu gak sabar, silakan cari Tuhan yang lain, kata Allah, ya. Kalau kamu tidak ridho dengan ketentuanku, silakan cari Tuhan yang lain selain aku. Itu bahasanya ngambul kalau orang Betawi, ya. Padahal tidak mungkin kita mencari Tuhan yang lain, ya. Wa qala rajulun lil Hasan al-Basri, dan berkata seseorang kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Jadi Hasan al-Basri adalah salah seorang generasi tabi'in, ya. Dia mengatakan, inni la ajidu lit-ta'ati ladzatan, sesungguhnya aku tidak mendapatkan kelezatan dalam taat kepada Allah. Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, la'allaka nazarta fi wajhi man la yakhafullaha al-ubudiyah an tatrukal asya kullaha lillah. Dia berkata kepadanya, mudah-mudahan engkau bisa memperhatikan dengan wajah orang yang tidak takut kepada Allah secara ubudiyah dalam beribadah, dan meninggalkan segala sesuatu karenanya kepada Allah. Jadi kalau kita merasakan sholat tidak merasa nikmat, itu mungkin tingkat keikhlasan kita berkurang, ya. Begitu juga kalau kita berpuasa, apa saja bentuk ibadah, kalau itu tidak ikhlas karena Allah, kita akan mengalami kekecewaan. Saya kasih contoh, kalau kita membantu seseorang, ya, bukan karena Allah, kita akan kecewa. Kenapa? Karena biasanya kita akan mendapat imbalan, mengharap imbalan dari orang itu. Nah itu, kita akan kecewa karena belum tentu, ya. Tapi kalau kita bersedekah atau berbagi karena Allah, dan Allah akan membalasnya, maka itu akan terasa kesenangan dalam hati kita, atau dikatakan gembira dengan membantu orang lain. Jadi dalam keterangan ini Allah memberikan ancaman kepada kita, silahkan kalau kamu tidak ridho dengan ketentuanku, ya. Kita kadang-kadang pengen enaknya aja, takdir baik aja kita pengen, tapi kalau takdir buruk kita tidak ingin. Silahkan cari Tuhan yang lain. Kami beri ujian, kamu tidak sabar, ya, pengen cepat-cepat sembuh, pengen cepat-cepat berlalu, silahkan cari Tuhan yang lain, ya. Sehingga ada hadis mengatakan,
kalau kamu berdoa janganlah cepat-cepat minta dikabul. Kenapa? Karena tidak diminta untuk dikabul secara segera atau secara cepat. Nanti Allah akan memberikan atau menerima amal kita atau menerima doa kita. Jadi Allah Maha mengetahui kira-kira doa ini apa yang diminta pantas atau tidak untuk kita sekarang ini. Nah, itu Pak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kultum saya dapat memberikan wawasan dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasinya Joko ya. Nasinya udah. Kita nih, jual rasa nih.
keluar nih, makan di santai. Adem. Yesus mati Indra nih. Ya, saya duluan ya, saya buru-buru.